Mana pet saya nih? Pet saya nih. Itu di halaman belakang Pak ada tuh yang tulisan pasca. Ya kan? Nah, Oh, pasca ya. oke. Halo, selamat siang Pak Jae. Ya Bu, selamat siang Bu. Ya, gimana nih kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah Bu. Nah, Baik. sudah berjalan nih ya tadi ya, Ya. kegiatan observasi Bapak ya. Iya Bu. Ya. Jadi gimana nih setelah Bapak melakukan kegiatan pembelajaran di kelas tadi, apa ya yang sudah Bapak, apa saja yang Bapak rasakan Bu? Ya, alhamdulillah dengan persiapan yang cukup lah saya bilang. Jadi artinya tuh hasilnya juga cukup memuaskan gitu, walaupun tidak maksimal kan. Iya. Namanya kita sebatas manusia yang Iya. artinya hanya sebatas berusaha, pasti ada kekurangannya. Namun dari hal ada beberapa kekurangan itu akan siap saya perbaiki. Dalam hal ini masih terdapat Bu siswa-siswa yang susah untuk menangkap pelajaran itu, karena mungkin dari pemahaman tingkatnya itu mungkin susah tingkat pemahamannya itu. Namun saya tidak tetap bagaimana caranya pun tetap saya bagaimana siswa itu harus bisa untuk ikut belajar biar nyaman gitu Bu. Iya. Terus selain tadi perasaan yang sudah Bapak rasakan setelah melakukan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi tadi, kira-kira ada nggak yang sudah sesuai dengan yang sudah Bapak buat dalam perangkat Bapak tadi? Kira apa ini yang sudah sesuai? Ya, yang sudah sesuai dengan perangkat pembelajaran saya itu ya materi-materi yang saya sampaikan itu kan ada diferensiasinya Bu, misalkan ya. Jadi mulai dari penyampaian dari media peraganya juga ada saya gunakan. Nah, jadi itu sangat ditangkap siswa dengan maksimal gitu, cara membedakan pecahan itu. Dengan media peraga siswa ini saya lihat lebih cepat Bu bisa membedakan, bisa mengurutkan pecahan itu Bu, kalau dengan media peraga itu. Kalau kita tulis 1/2 itu terkadang mereka bingung nih, abstrak masih kan. Nah, kalau kita bikin alat peraganya yang lingkaran, setengah lingkaran itu kontennya konkret ya, jadi kontennya itu jadi siswa lebih nyaman dengan itu. Jadi mereka gampang mengurutkannya. Iya, betul. Terus selain itu Pak, adakah yang misalkan ada yang kurang ataukah ada yang kelemahannya tuh apa yang sudah Bapak lakukan? Ada nggak dari siswanya yang mungkin merasa kurang gitu? Ya, ada. Pasti ada kekurangan Ibu. Ini nih. Siswa yang sering ngomong sendiri nih. Jadi itu saya sangat perhatian penuh itu sama siswa yang sering ngomong sendiri itu, terkadang ngajak temannya bercerita. Jadi itu sering saya libatkan di dalam pembelajaran Bu. Sering saya jadi siswa yang sering saya utamakan lah gitu, untuk misalnya saya kasihkan gitu ya. Saya contohkan soal siswa yang ribut itu yang saya suruh bagaimana caranya biar dia tidak bisa, tetap saya suruh maju biar mengurangi dari tingkat kebisingan di dalam kelas itu. Bagus tuh Pak. Kiranya adakah tantangan nih di dalam pembelajaran tadi Pak? Tantangan itu ya siswa yang seperti itu tuh saya katakan ya tantangan sudah. Bagaimana di dalam kelas itu harus bisa mendapatkan semua pembelajaran dan bisa dipahami gitu. Jadi kan ada siswa yang ribut sendiri itu merupakan tantangan saya tuh untuk menyelesaikannya itu. Ya, ilmu itu sudah umum terjadi ya Pak ya. Jadi bagaimana kita seorang guru bisa mengatasi itu dalam sebuah manajemen kelas seperti itu Pak ya. Oke. Untuk selanjutnya lagi yang mungkin saya mau tanyakan Pak, topik percakapan di dalam kegiatan proses observasinya itu
Ya. Seperti apa? Oh, topiknya itu Bu ya, yang tentang mata pelajaran matematika itu kan. Ya, ya jadi siswa itu mampu Bu apa mengurutkan bilangan pecahan itu kan, mulai dari yang pecahan yang terkecil hingga terbesar, serta bisa membandingkan itu yang mana yang kecil, yang mana yang besar, itu bisa membandingkan dari segi dengan metode pembelajaran yang berdasarkan konten tadi yang media peraga tadi. Nah, jadi siswa lebih merasa nyaman itu apa belajar dengan menggunakan media peraga tadi. Dan teknik yang saya gunakan juga menggunakan apa layar juga saya gunakan agar mungkin siswa apa merasa capek kan melihat papan tulis kan, jadi melihat layar digital mungkin lebih nyaman gitu karena sekarang kan sudah musimnya digital kan. Betul sekali. Itu Untuk apa kira-kira nih rencana tindak lanjut bagi Bapak untuk Bapak terapkan pada pertemuan yang akan datang? ya rencananya itu ya saya akan tingkatkan lagi metode pembelajaran yang berpihak ke siswa agar siswa tidak merasa apa bosan dalam belajar, agar siswa juga nyaman dalam belajar. Itu adalah tugas kita sebagai pendidik, yang mana kita tidak hanya memberi ilmu pengetahuan, kita juga harus memberi akhlak yang baik kepada siswa. Itu yang akan konsisten akan saya laksanakan. Jadi Bapak sebagai rencana tindak lanjut Bapak ingin menciptakan lingkungan belajar yang kondusif ya, seperti itu, efektif Ya. bagi peserta didik dalam mengikuti pembelajaran sehingga pembelajarannya dalam tujuan tadi Bapak bisa mencapai kualitas pembelajaran yang lebih maksimal. Ya. Gitu ya Pak ya. Ya. Baik, berarti sudah sesuai dengan catatan yang sudah saya tuliskan di sini di dalam prosesnya itu tentang refleksi Bapak sudah ada di situ ya. Dan sudah sesuai dari kegiatan pembelajaran berdiferensiasi di mana ada kontennya, Bapak dari benda konkretnya ada, dari media digitalnya ada, ya, dan juga di proses juga saya lihat sudah ada terlihat di mana prosesnya itu memiliki perbedaan dari kelompok satu dengan lainnya ini berbeda sesuai dengan pilihan mereka yang sudah ditentukan atau dipilih gitu ya, sehingga mereka tiap kelompok menghasilkan produk yang berbeda-beda juga ya Pak ya, pada saat dipresentasikan. Betul sekali, sudah sesuai, sudah bagus. Dan untuk catatan dari saya, rencana tindak lanjutnya nanti silahkan yang sudah Bapak sampaikan tadi nanti direncanakan lagi dalam bentuk tindakan nyata itu Pak, agar lebih memperbaiki terus kedepannya agar lebih baik lagi, begitu Bu ya. Pak, baik, mungkin jadi gimana nih kata terakhir perasaan Bapak lagi? Artinya saya sangat berterima kasih atas proses yang Ibu bimbing kepada saya ini masalah partisipasi ini. Jadi saya merasa ada bimbingan terhadap saya untuk meningkatkan lagi kinerja. Jadi dalam hal ini sebagai pendidik lebih kita utamakan lagi profesional terhadap peserta didik itu untuk menghadapi peserta didik itu. Iya, sama-sama Pak, memang sudah seyogyanya kita itu harus saling memotivasi, saling mendukung, begitu Pak ya. Mungkin itu saja kegiatan pasca observasi pada hari ini ya. Jadi sekali lagi semangat terus untuk Pak Zakaria, ke depannya makin sukses terus ya. Oke. Selamat siang Pak Zakaria. Terima kasih Bu ya. Ya.